Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, tarompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani saraat, artinya penyakit kulit seperti jamur. Saraat dalam bahasa Ibrani dieja sadi resh ayin taf, dibaca saraat, artinya penyakit kulit semacam jamur. Saraat, penyakit kulit semacam jamur. Markus 1 ayat 38. Dia berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Yesua mendidik para muridnya bukan hanya dengan kuliah, tetapi dengan hidup bersama di tengah kehidupan yang nyata. Di sini kita melihat ia mengajak para murid untuk menjalani kota-kota di Galilea untuk memberitakan besorah, kabar baik, Injil. Yesua memberitakan Injil. Kitab Injil apa yang dipakainya? Ini menarik untuk dibahas. Saat itu, para murid baru mulai belajar dari guru mereka. Jadi belum ada kitab Injil yang mereka tulis. Lalu memakai kitab apa? Seluruh Israel sejak zaman Mose mengetahui bahwa Torah adalah kitab dari Tuhan. Kitab Torah dan nabi-nabi dan tulisan yang disingkat Tanakh selalu ada di sinagoga. Jadi Yesua mengabarkan Injil di sini memakai kitab Torah. Torah adalah korpus doktrina, badan pengajaran. Sedangkan Besorah atau Injil yang berarti kabar baik, good news, merupakan bagian dari Torah dan Tanakh. Jelas sekarang, Injil yang diajarkan dan dikabarkan Yesua adalah Torah, karena Injil yang kita kenal sekarang belum ditulis. Kalau Yesua mengajak para murid memberitakan Injil ke kota-kota, bagaimana dengan keluarga mereka? Aspek keluarga para murid perlu diperhatikan. Kita selalu menganggap mereka jomblo kecuali Petrus. Menjadi murid berarti memikul beban sebagai murid dan mengikuti Yesua berarti meninggalkan rumah, istri, saudara laki-laki, orang tua, dan anak-anak. Yudaisme awal memiliki beberapa kisah tentang pria yang meninggalkan istrinya untuk waktu yang lama guna mengejar pemuridan. Para bijak tidak mengizinkan murid mereka untuk menghabiskan waktu lebih dari 1 bulan jauh dari istri mereka, kecuali mereka memiliki izin. Jika para murid tak mendapat izin dari istri mereka, mungkin mereka terkendala dalam mengejar pemuridan selama bertahun-tahun. Ini menjelaskan arti dari kata-kata guru tentang keputusan, lebih memilih dia di atas ayah dan ibu dan istri dan anak-anak serta saudara laki-laki dan perempuan. Mengikuti Yesua sebagai murid berarti benar-benar meninggalkan semua. Simon Petrus mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia memberitahu bahwa ia akan kembali tetapi tidak tahu berapa lama. Saat itu, pendapatan dari tangkapan ikan akan cukup untuk menghidupi keluarga. Setelah itu, mereka akan melihat bagaimana Tuhan menyediakan. Yakobus putra Sabdi dan beberapa murid lainnya mungkin telah menikah juga. Semuanya berkorban untuk mengikuti guru Yesua. Petrus pernah berkata, "Lihatlah, kami telah meninggalkan segalanya dan mengikuti engkau." Markus 10 ayat 28. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadah sinagoga mereka
dan mengusir setan-setan. Markus 1 ayat 39. Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesua berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesua, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saat berada di dekat salah satu kota di Galilea, para murid melihat seorang pria datang ke arah mereka dari seberang jalan. Dia mengenakan kain compang-camping menutupi separuh wajahnya, kepalanya tanpa penutup, rambutnya acak-acakan, pakaiannya robek dan kulitnya tampak ruam dan mengelupas. Ini adalah seorang lelaki penderita kusta dengan penyakit kulit yang menyedihkan, yaitu saraat. Hukum kemurnian atau Law of Purity, Torah, memberikan banyak perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan kusta Alkitabiah atau disebut saraat, seperti gejalanya, diagnosisnya, ketidakbersihan seremonial yang ditimbulkannya. Kusta Alkitabiah tidak sama dengan penyakit yang diidentifikasi sebagai penyakit kusta klinis di zaman modern ini yang disebut Hanson disease. Jangan salah, saraat alias kusta Alkitabiah berbeda dan sama sekali bukan penyakit kusta klinis Hanson disease. Gejala yang dijelaskan oleh Torah sebagai saraat meliputi berbagai kondisi kulit dan semacam biakan jamur yang dapat muncul juga pada pakaian dan di dinding rumah. Menurut kitab Imamat, penderita kusta adalah sumber dari ketidakbersihan ritual atau tumah. Hanya mayat manusia yang lebih parah secara ritual daripada penderita saraat. Bahkan berada dalam ruang yang sama dengan penderita kusta Alkitabiah membuat seseorang tidak bersih secara ritual sehingga tidak diperkenankan mengikuti ritual yang ada. Sentuhan penderita kusta mengakibatkan seseorang menjadi tak bersih secara ritual sampai dia membenamkan dirinya dalam mikvah atau kolam yang dalam bahasa Yunani disebut baptiso atau baptis. Penyakit saraat tidak menularkan saraat, tetapi orang yang bersentuhan dengannya menjadi tidak bersih secara ritual. Bagaimana agar ketidakmurnian ritual akibat saraat tidak menyebar luas? Untuk menjaga agar ketidakmurnian karena saraat tidak menyebar, Torah mengharuskan imam untuk menyatakan penderita saraat itu tak bersih secara ritual dan mengkarantinanya di luar kota. Hukum Israel mengatur penderita saraat atau kusta Alkitabiah diisolasi dari masyarakat. Seorang penderita saraat yang mudah dikenali dari pakaiannya yang sobek, wajahnya yang tertutup kafan, dan kondisi kulit yang menyedihkan, melewati batas karantina, memasuki desa, dan menjatuhkan dirinya di kaki Yesua. Dia datang memohon kepadanya dan berlutut di hadapannya dan berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Markus 1:40. Orang kusta itu tidak meminta Yesua untuk menyembuhkannya. Dia tidak mengatakan, "Sembuhkan penyakitku." Sebaliknya, dia memohon kepada Yesua untuk menjadi bersih dan murni untuk acara seremonial di Bait Suci. Dia meminta Yesua untuk membuatnya tahir, bersih secara ritual. Ibraninya tahor, Arabnya tahir. Ini menyeratkan penyembuhan kusta, tetapi lebih dari itu, permohonannya menyangkut pemulihannya untuk kembali diterima oleh keluarga, masyarakat, dan Bait Suci. Menurut Torah, kewenangan untuk menyatakan penderita kusta tahir atau najis hanya ada pada imam. Jika seorang laki-laki terkena kusta, hanya imam yang berwenang untuk membuat diagnosa dan menyatakan orang itu tidak bersih. Jika ia sembuh dari penyakit kusta, hanya imam yang memiliki wewenang untuk melakukan ritual penyucian yang diperlukan dan menyatakan orang tersebut tahir dan bebas untuk kembali ke masyarakat. Saraat tidak ada obatnya. Bagi para rabi, penyembuh saraat sama sulitnya dengan membangkitkan orang mati. Kalau imam hanya mampu membuat diagnosa, maka sang guru, junjungan kita, mampu memberikan penyembuhan. Lukas 5 ayat 13. Lalu Yesua mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata,
Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Hati guru junjungan kita tergugah oleh belas kasihan. Yesua mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dan berkata, "Aku mau, jadilah murni." Seketika itu dan secara ajaib, koreng dan radang yang menutupi tubuh pria itu lenyap dan menampakkan kulit yang halus dan sehat. Tetapi ironisnya, secara hukum Yahudi, dengan menyentuh dan membersihkan penderita kusta, sang guru sendiri terkena ketidakbersihan ritual. Dengan menyentuh penderita kusta, Saraat, Yesua menjadikan dirinya tak bersih secara ritual. Sementara penderita kusta sudah sembuh, sebaliknya Yesua menjadi tidak bersih. Mengapa dia melakukan itu? Dia bisa saja menyembuhkan penderita kusta hanya dengan ucapan satu kata. Tetapi mengapa dia menjamah si Saraat ini? Menjadi tak bersih secara ritual bukanlah dosa. Menyentuh penderita kusta tidak berarti Yesua berdosa. Namun, dia segera menempatkan dirinya dalam keadaan tidak bersih secara ritual. Bagaimana maksudnya? Dalam keadaan tak bersih secara ritual, Yesua tidak diperkenankan memasuki bait suci untuk keperluan apapun selama 7 hari. Ketidakmurnian ritual diatasi dengan pencelupan seluruh tubuh dalam mikvah atau kolam. Ini suatu bentuk baptisan selam untuk pentahiran kusta Alkitabiah. Pencelupan seperti itu merupakan prasyarat untuk memasuki bait suci. Namun demikian, pada zaman bait suci, kontaminasi ritual dengan menyentuh penderita kusta merupakan hal yang tabu dalam masyarakat. Tetapi ada beberapa teolog berpendapat bahwa Yesua menunjukkan kepada kita bahwa hukum kemurnian ritual Torah sudah tidak berlaku. Apakah benar demikian? Pandangan seperti ini tidak beralasan. Mari kita uji berdasarkan Injil tertulis. Segera setelah menyembuhkan penderita Saraat itu, Rabi Yesua mengatakan kepadanya, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Mose sebagai bukti bagi mereka." Lukas 5 ayat 14. Ini tidak lain merupakan penegasan terhadap hukum kemurnian yang diajarkan Torah. Jadi Yesua justru memakai prosedur Torah secara tepat untuk membuktikan bahwa penyembuhan yang dilakukannya sesuai Torah. Tetapi mengapa Yesua dengan sengaja menyentuh penderita kusta yang mengakibatkan ketidakmurnian ritual dalam dirinya? Ini adalah tindakan profetik yang tidak diketahui banyak oleh Kristen maupun Yahudi. Kitab Nabi Yesaya berbicara mengenai hamba Tuhan yang menderita. Kemudian, literatur Yahudi Talmud menjelaskan bahwa hamba yang menderita dalam Yesaya 53 ayat 4 menanggung penyakit kusta atas dirinya sendiri demi Israel, dan oleh karena itu disebut sang kusta. Mesias menanggung atas dirinya sendiri penyakit Israel. Sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, namun kita sendiri menganggap dia kena tulah kusta, dipukul Elohim dan ditindas. Yesaya 53 ayat 4. Talmud Babilonia menulis, "Siapakah nama Mesias?" Dan para rabi berkata, "Namanya si kusta." Mereka dari sekolah Rabi Yehuda Hanasi mengatakan, "Dia yang sakit." Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4, "Sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, namun kita menganggap dia dipukul oleh Elohim dan menderita." Bafli Sanhedrin 98b. Yesua tampaknya memahami Yesaya 53 ayat 4 dengan cara yang sama seperti yang tercatat di dalam Talmud. Dalam pengajaran Yesua, penahiran penderita kusta menunjukkan bukti bahwa kerajaan surga telah hadir. Dia mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik kerajaan, untuk membuktikan berita mereka dengan menahirkan penderita kusta. Ketika Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya kepada Yesua untuk bertanya, "Apakah engkau yang dijanjikan atau haruskah kami menanti orang lain?" Yesua menjawab,
Pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang kusta ditahirkan. Matius 11 ayat 4 dan 5. Dalam teologi Yesua, penahiran penderita kusta adalah bukti kemesiasannya. Bagaimana penjelasannya? Dengan menyentuh si penderita kusta, Yesua dengan sengaja mengambil ke atas dirinya sendiri ketidakbersihan yang disebabkan oleh kelemahan orang itu. Sama seperti hamba yang menderita dalam Yesaya 53, yang mengambil kelemahan dan kejahatan Israel, Yesua dengan sengaja mengidentifikasi diri dengan orang kusta yang tak bersih dengan menyentuhnya. Dengan melakukan itu, dia menggambarkan dalam skala kecil misinya yang lebih besar. Sama seperti dia dengan sengaja menanggung ketidakbersihan penderita kusta untuk menyembuhkannya, demikian juga dia dengan sengaja menanggung kefanaan manusia untuk menyembuhkannya. Dia dengan sengaja mengambil ke atas dirinya dosa kita untuk menguduskan kita dari dosa, memisahkan kita dari dosa. Dia menanggung sendiri kesalahan kita untuk membebaskan kita daripadanya. Dia mengambil ke atas dirinya kenajisan manusia, membiarkan dirinya mencapai tingkat pencemaran ritual yang paling tinggi dengan menjadi setingkat dengan mayat manusia, dengan maksud untuk menyelamatkan kita. Rabi Shaul Paulus memahami maksud tindakan Yesua itu ketika ia menulis pada 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Yesua menyuruh pria itu untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem dan menampilkan dirinya di hadapan seorang imam Kohen dan mempersembahkan korban untuk pemurnian, Tohora. Korbanan itu dijelaskan dalam Imamat pasal 14. Dengan menyuruh orang itu untuk membawa korban dan persembahan kepada imam di Bait Suci, Yesua menegaskan prosedur penahiran syariat dalam Torah, yaitu Imamat 14, tetap berlaku, yang berisikan persembahan antara lain 2 burung tahor hidup untuk upacara pemurnian Tohora, seekor anak domba jantan untuk korban penebusan salah Asyam, seekor anak domba betina untuk korban penghapus dosa Khatat, seekor anak domba jantan untuk korban bakaran Olah, tepung dan minyak untuk persembahan biji-bijian Minka. Jika Yesua telah melakukan pemurnian terhadap penderita itu, mengapa ia mengirimnya untuk ritual pemurnian lebih lanjut? Bukankah ritual penyucian oleh imamat akan mubasir? Perhatikan, di sini ada 2 tahap. Tahap pemurnian dan tahap pengujian kemurnian itu. Yesua melakukan pemurnian, tetapi kemurniannya itu harus diuji oleh imam sesuai Torah dalam Imamat pasal 13. Jelas sekali Yesua tidak berniat melewati persyaratan yang ditetapkan oleh Bapa Surgawi dalam Torah. Ia juga tidak bermaksud menggusur peran imam yang sudah ditetapkan oleh Adonai Elohim dalam Torah. Jika ada orang yang merasa bebas untuk mengabaikan sarana pemurnian yang ditentukan oleh Torah, maka tindakan itu sudah termasuk pelanggaran Torah. Tanpa semua ritual penyucian yang ditentukan dijalankan, penderita tidak dapat dinyatakan bersih secara ritual. Dia tidak bisa diterima kembali ke masyarakat dan tidak bisa masuk ke Bait Suci. Ini prosedur hukum yang dihormati Yesua, Sang Mesias, dan oleh kita juga. Penyembuhan penderita kusta menunjukkan otoritas Yesua dan batas otoritasnya. Yesua mempunyai otoritas untuk menyembuhkan dan membersihkan syariat, tetapi otoritasnya dipagari oleh Torah Adonai. Otoritasnya tidak melampaui batasan-batasan di dalam Torah. Yesua beroperasi dalam batas-batas itu. Ujian terhadap kemurnian itu harus dilakukan oleh imam, bukan oleh Yesua. Jika dia bertentangan dengan Torah, yang merupakan hukum otoritatif Tuhan, bahkan menyarankan bahwa penderita kusta yang disembuhkan dapat melewatkan ritual penyucian yang ditentukan, maka dia akan membatalkan kredibilitasnya sendiri. Yesua tidak pernah membatalkan bahkan salah satu dari perintah Torah seperti yang diucapkannya sendiri dalam Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Amen amen. Torah seluruhnya adalah firman Elohim. Dan Yesua adalah firman Elohim yang bersama Elohim dan adalah Elohim. Yesua tidak akan melawan firman yang adalah dirinya sendiri. Karena Yesua adalah Torah yang hidup. Kalau dia melawan Torah, maka dia melawan dirinya sendiri. Yesua sebagai anak taat kepada perintah Bapa seperti yang diakuinya sendiri dalam Yohanes 8 ayat 28 dan 29. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jelas pengajaran Yesua tak pernah bertentangan dengan ajaran Bapa dalam Torah, karena ia berbicara seperti yang diajarkan oleh Bapa kepadanya. Yesua tidak pernah melawan kehendak Bapa, karena ia selalu berbuat yang berkenan kepada Bapa. Yesua jauh dari mentalitas korup dengan melanggar peraturan guna keuntungan diri sendiri. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesua makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesua menyembuhkan karena kehendak Bapanya, bukan untuk mencari popularitas. Dicari orang, ia justru menyelinap ke tempat sunyi untuk bersekutu dengan Bapanya dalam doa. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah MURP, Ketua Umum Formak, Forum Musyawarah Antar Gereja DKI Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Bahteraku meluncurkan program pelayanan Kristen dengan paket pelajaran Third Millennium bersertifikat dari USA dalam bahasa Indonesia tanpa dipungut biaya alias gratis. Peserta akan mendapat sertifikat studi teologi, diploma in Christian Ministry. Hadirilah acara pembekalan dan arahan program Third Millennium pada hari Kamis 11 Mei 2023 jam 11 sampai 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di GKMI Shores Plaza Pasifik Blok A1 nomor 1 sampai 7, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Letaknya di antara Mall of Indonesia dan Lotte Kelapa Gading. Informasi lebih lanjut hubungi Bapak Lawata di 0818 1191919. Bapak Lawata di 0898 1191919. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Bless the Lord, O my soul, yang diangkat dari Mazmur 103 ayat 1. Musik oleh Andre Crouch. Berkatilah Tuhan hai jiwaku dan semua yang ada dalamku. Diberkatilah namanya yang kudus. Dia telah melakukan perkara-perkara besar. Dia telah melakukan perkara-perkara besar. Amin dan amin. Dalam pemikiran Ibrani, bukan hanya Tuhan yang memberkati kita, kita pun perlu memberkati Tuhan. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless
many great things. So many great things the Lord has done. The Lord has done great things. Bless His holy name. I will bless the Lord. Oh, my soul, and everything within me. Bless His holy name. It's wonderful. His holy name. Bless His holy, bless His holy, His wonderful, wonderful name. He's brought us from a long